Selamat datang, Kanjeng. Terima kasih, Paman Patih. Siapkan para penari untuk menyambut Kanjeng Ratu. Baik, Tuanku. Apa arti dan tujuan dari sumpah ini, wahai Paman Patih? Izinkan saya menyampaikan sebuah cita-cita. Sudah tidak ada. Ada suatu kejadian penting yang membuat Majapahit menjadi runtuh, yaitu Perang Bubat. Perang Bubat ini adalah perang antara Majapahit dan Kerajaan Sunda. Wah, sepertinya perang besar ya, Nek, antara kerajaan besar di Nusantara ini. Sebenarnya, apa yang memicu perang antar kerajaan ini, Kek? Perang ini terjadi karena Bengkula yang murut akan mempersulit. Jadi ceritanya gimana, Nek? Ceritakan sejarah perjalanan Indonesia lagi dong, Nek. Baiklah, dengarkan cerita Nenek ya.
Raden Patah sedang berdiskusi dengan para wali, termasuk Sunan Bonang dan Sunan Giri, tentang rencana pembangunan Masjid Agung sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pemerintahan Kesultanan Demak. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Teliti. Indah sekali makna dari ayat yang kau bacakan, Kiai. Oleh karenanya, para warga sedulur semua, agar bangsa Nusantara, khususnya sedulur semua, tanah Jawi ini bisa menjadi bangsa yang kuat, kita harus bersatu. Islam akan menjadi landasan berakhlak dalam berbangsa dan bertanah air. Lantas rencana apa yang lebih tepat agar kita dapat bersatu, Kiai? Penyebaran Islam yang rahmatan lil alamin sudah kita sebarkan melalui budaya di Nusantara ini. Apakah itu tidak cukup, Kiai? Nuhun sewu kakak, sepertinya kita harus membangun masjid sebagai tempat kita beribadah dan berkumpul dan berdiskusi. Saya setuju, sepertinya kita harus mendirikan masjid. Dengan adanya masjid, kita akan membahas tentang apa saja demi penyebaran Islam di Nusantara. Kita bisa bermuamalah dan berdakwah sekaligus menjadi simbol pemersatu umat dan bangsa Nusantara, khususnya di tanah Jawi ini. Saya setuju dengan usulan-usulan Sunan Gunung Jati. Kita dirikan masjid itu di Demak. Karena Raden Patah sebagai keturunan Raja Majapahit sudah siap mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Betul kan, Raden Patah? Enjih, Kiai. Sehingga simbol pemersatu umat sangatlah tepat berada di kota Demak ini. Pak Sunan, aku berkomitmen untuk memastikan bahwa Demak akan menjadi simbol persatuan dan kekuatan. Kita akan memperkenalkan era baru yang akan membuat Majapahit menjadi sejarah yang akan kita hormati sebagai bagian dari masa lalu kita. Di bawah kepemimpinan Raden Patah dan dukungan para sunan, Demak tidak hanya berhasil meletakkan dasar-dasar Islam di Jawa, tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah Nusantara. Dari reruntuhan Majapahit, muncul kekuatan baru yang siap membantu Jawa menuju masa depan yang gemilang dengan kekuatan baru dan panduan dari para sunan. Kesultanan Demak memulai perjalanannya tidak hanya sebagai pusat kekuasaan baru, tetapi juga sebagai pusat penyebaran Islam yang damai dan terbuka di Jawa. Sunan Kalijaga, aku mendengar tentang keahlianmu dalam kesenian dan bagaimana itu dapat menjadi jembatan dalam menyebarkan ajaran Islam. Apakah kamu bisa menerapkan itu di masjid yang kita bangun ini? Ya, Raden. Aku percaya seni dapat menyentuh jiwa lebih dalam dari kata-kata seni. Dengan memasukkan elemen-elemen artistik yang mendukung ajaran Islam, kita bisa membuka hati rakyat untuk menerima keindahan Islam melalui seni. Pendekatan ini akan sangat efektif. Lihat contohnya, kita dapat menghiasi mimbar dan mihrab dengan ukiran kayu yang menggambarkan kisah-kisah dari Al-Quran, serta menggunakan kaligrafi yang indah untuk menginspirasikan kekaguman dan refleksi spiritual. Dan bagaimana dengan musik dan teater, Sunan Kalijaga?
Apakah itu juga bisa menjadi bagian dari upaya kita? Tentu saja, Raden. Aku telah merancang beberapa lakon wayang yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan tentang nilai-nilai Islam melalui musik dan dialog. Dalam pertunjukan kita bisa menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual. Para Sunan, saya ingin memastikan bahwa struktur yang kita bangun kuat dan tahan lama. Kami telah menyiapkan bahan-bahan terbaik dan dari seluruh Jawa. Apakah ada perintah khusus terkait metode pembangunan? Kami ingin menggunakan batu dan kayu dari daerah lokal. Penting untuk kami bahwa masjid ini tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga terasa dekat dengan hati masyarakat Demak. Sunan, kami semua sudah siap untuk memulai bekerja. Semangat kami tinggi dan kami bangga bisa membantu membangun masjid ini. Terima kasih semua. Mari kita mulai pembangunan dengan doa dan harapan. Semoga masjid ini menjadi saksi atas kekuatan dan ketahanan iman kita. Di malam yang cerah, di bawah cahaya bulan, rakyat Demak berkumpul. Musik gambang dan suling mengalun, menyertai wayang kulit yang bergerak lincah di tangan Sunan Kalijaga. Cerita yang disajikan bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga syarat dengan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan secara halus dan benar. Di halaman luas Masjid Agung Demak, sejumlah warga lokal berkumpul mengagumi keindahan arsitektur yang baru saja selesai. Beberapa dari mereka adalah pengrajin yang terlibat dalam pembangunan masjid, termasuk Rahmat, seorang pengrajin kayu, dan Surya, seorang seniman kaligrafi. Lihatlah bagaimana kita memadukan motif batik yang halus pada kayu ini. Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tapi juga simbol dari persatuan antara budaya kita dengan Islam. Dan lihat kaligrafi yang menghiasi dinding. Kita menggunakan gaya khat yang dipelajari dari para sopir muslim. Tapi aku juga memberikan sentuhan lokal dengan sedikit kebukaan yang mirip dengan ukiran Jawa. Kalian berdua telah membantu menyatukan dua dunia. Apakah kalian merasa bahwa masyarakat kita menerima perubahan ini? Sudah pasti. Awalnya banyak yang ragu, tapi melihat hasilnya, mereka bisa merasakan bahwa Masjid Agung Demak ini adalah milik kita semua. Ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga simbol kebanggaan dan
dan persatuan kita. Di bawah kubah Masjid Agung Demak, warga setempat menemukan sebuah titik temu antara masa lalu dan masa depan. Melalui seni dan arsitektur, mereka membuktikan bahwa keberagaman bisa menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan yang memisahkan. Masjid ini lebih dari sekadar tempat ibadah. Ini adalah simbol dari harmoni yang berkelanjutan. Lihatlah para sunan, seni memang bahasa universal. Melalui seni, kita tidak hanya membangun masjid sebagai tempat ibadah, tapi juga mengisi hati umat dengan cinta dan pengertian tentang Islam. Seni adalah doa yang kita tunjukkan ke langit, Raden. Dengan seni, kita berdoa agar cahaya Islam menyinari jiwa setiap orang yang berada di tanah Jawa ini. Kebijaksanaan dan kreativitas Kesultanan Demak tidak hanya berhasil memperkenalkan Islam, tetapi juga merangkul hati-hati umat melalui pernikahan ini. Seni dan iman berjalan bersama, membuka era baru bagi tanah Jawa. Saya menyarankan kita memulai dengan mengirim utusan dan membangun aliansi dengan pemimpin lokal. Jika mereka melihat keuntungan dalam bergabung dengan kita, mereka akan lebih terbuka untuk integrasi. Strategi yang baik. Mari kita mulai dengan pendekatan yang lembut dan terbuka. Kita akan mengirim utusan dalam beberapa hari mendatang dan melihat bagaimana respon mereka. Dengan rencana yang dipikirkan matang, Raden Patah dan para pemimpin Demak memulai langkah baru dalam sejarah kesultanan. Melalui kombinasi kekuatan, diplomasi, dan penghormatan terhadap kebudayaan Demak, tidak hanya memperluas wilayahnya, tetapi juga meningkatkan pengaruhnya sebagai pusat kekuatan Islam di Jawa. Aja padha turu